Menyambut Hari Raya Paskah tahun 2026, Jemaat GKI Sola Gratia Timika menggelar Lomba Taman Paskah Antar Rayon. Kegiatan ini menjadi ajang kreativitas sekaligus refleksi iman bagi seluruh warga jemaat dalam memaknai pengorbanan hingga kebangkitan Yesus Kristus. Ketua Panitia Penyelenggara Hari Raya Paskah 2026 GKI Sola Gratia Frans Kambu, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa perlombaan ini diikuti oleh Rayon 1 hingga Rayon 10. Ia memberikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi dan antusiasme warga jemaat yang telah bekerja keras menyajikan visualisasi kisah sengsara Tuhan Yesus. Lomba Taman Paskah tahun ini mengusung berbagai subtema yang diambil dari peristiwa-peristiwa penting dalam Alkitab. Setiap rayon mendapatkan pembagian tema khusus, mulai dari peristiwa di Taman Getsemani, pengadilan di hadapan Pontius Pilatus, hingga peristiwa di Bukit Golgota. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan media bagi jemaat untuk merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Melalui visualisasi taman tersebut, diharapkan jemaat dapat lebih menghayati makna penderitaan, kematian, hingga kemenangan Yesus atas maut melalui kebangkitannya. Ketua Klasis GKI Mimika, Pendeta Yunus Maurits Bonsapia, STH, hadiri langsung untuk melakukan penilaian terhadap hasil karya dari 10 rayon yang berpartisipasi. Dalam wawancara di sela-sela penilaian, PDT Yunus Maurits Bonsapia memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif dan kerja keras jemaat. Menurutnya, lomba ini bukan sekadar mengejar juara, melainkan sebuah bentuk kesaksian iman yang nyata. Dalam wawancara di sela-sela penilaian, Pendeta Yunus Maurits Bonsapia memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif dan kerja keras jemaat. Menurutnya, lomba ini bukan sekadar mengejar juara, melainkan sebuah bentuk kesaksian iman yang nyata. Sebagai salah satu tim penilai, Pendeta Yunus menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria utama yang menjadi acuan penilaian. Selain aspek estetika dan kreativitas penggunaan bahan, kedalaman pesan teologis yang disampaikan menjadi poin krusial. Ketua Majelis Jemaat GKI Sola Gratia, Pendeta Argin Reri, SC Teol, menyampaikan bahwa perayaan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan pengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia. Ia menekankan pentingnya jemaat untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif jemaat ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh iman jemaat GKI Sola Gratia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Saya mewakili teman-teman panitia Hari Raya Gerejawi. Keputusan jemaat, sidang jemaat GKI Sola Gratia menunjuk panitia Hari Raya Gerejawi dalam 1 tahun. Kegiatan yang pertama kami lakukan adalah menjelang Paskah. Ini yang kami lakukan. Yang kemarin kami sudah lakukan tuh, yang pertama donor darah kami sudah lakukan. Terus yang kedua ada lomba-lomba menghias, mengisi bola di dalam ember. Itu di tingkat anak-anak sekolah minggu itu sudah. Yang berikut yang sekarang adalah Pondok Paskah. Pondok Paskah ini dilakukan, dipersiapkan oleh 10 rayon. Di Jemaat Sola Gratia ini ada 10 rayon. Paskah di tahun ini, di mana tema Paskah yaitu Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita, dari 2 Korintus 5 ayat 11. Dengan kegiatan Lomba Taman Paskah secara khusus di lingkup jemaat ini kegiatan sangat baik dan bermakna rohani, karena kegiatan Taman Paskah ini bukan saja jemaat mengekspor kreativitasnya, ya, tetapi ya sekaligus memaknai dari makna penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus lewat kegiatan Taman Paskah ini, di mana dari 10 rayon ini panitia mengarahkan untuk setiap rayon itu
dia menampilkan sesi jalan salib Tuhan Yesus, mulai dari pengadilan Yesus oleh Pilatus sampai Yesus dimakamkan, dan dari kubur Yesus yang kosong itu Yesus telah bangkit, dan kebangkitan Yesus menjadi jaminan kepastian keselamatan bagi umat manusia dan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Yesus. Nah, orientasi tujuan daripada lomba di lingkup gereja dalam kegiatan-kegiatan dan juga termasuk kegiatan lomba Taman Paskah ini memberikan pemaknaan dan agar lewat kegiatan ini Tuhan dimuliakan. Yang kedua, kegiatan seperti ini juga adalah untuk membangun persekutuan. Jadi aspek koinonia atau persekutuan dalam jemaat itu lewat kegiatan ini itu dilakukan untuk meningkatkan aspek persekutuan di dalam jemaat ini. Dan tentunya dari sisi seni, jemaat juga dapat mengembangkan kreativitasnya ya, untuk juga menampilkan sebagaimana karya seni bernuansa dan bermakna rohani di dalam persekutuan jemaat ini. Itu pertama, dites dulu. Umpamanya Bapak Ibu jangan sampai macet. Oke, soal yang pertama, saya akan baca 2 kali dan setelah itu waktunya akan jawab. Dan dalam persekutuan berjemaat, tuliskan makanan yang disiapkan oleh murid Yesus saat memberi makan 5.000 orang. Tuliskan makanan yang disiapkan oleh murid Yesus saat memberi makan 5.000 orang. Kita ada di tengah jemaat untuk melakukan pekerjaan ini untuk memuliakan dan menghormati nama Tuhan. Karena itu dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini, secara khusus pada hari ini, Taman Paskah yang dibuat dalam rangka memperingati masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus 1 sampai dengan yang ke-7. Ya, waktu habis silahkan pengawas ambil. Kegiatan ini secara langsung yaitu panitia Hari Raya Gerejawi. Nanti menghormati pengawasnya, nanti kasih silang kalau salah, cepat kalau Dan Oke, jadi jawabannya adalah 5 roti dan 2 ikan. Kita mulai dari rank 1. Rank 1 benar atau salah? Melakukan kegiatan karena Benar. hari ini Oke, 100 untuk rank 1. Rank 2. kegiatan ini sudah 100. Oke, memulai benar. beberapa Rank hari 3. lalu, yaitu kegiatan donor darah sudah berlangsung, dan hari ini Iya, harusnya lengkap Bapak Ibu ya, 5 roti dan 2 sementara ikan. di dalam gereja Oke. ada Lanjut ke rank 4. Alkitab yang Rank 4. sedang dilaksanakan 100. Oke. terlibat secara langsung dalam Rank kegiatan 5. ini, yaitu semua jemaat yang terdiri dari rank 1 sampai dengan rank 10. Rank 5. Diharapkan 100. Rank kegiatan 6. ini kita lakukan 100. Rank 7.